Ya, jadi saya langsung masuk ke materi. Jadi saya dari Universitas Institut PTIQ Jakarta ingin mewawancari Ustadz terkait dengan ilmu filsafat tentang UAS saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, jadi langsung saja Ustadz kita masuk ke materinya. Nah, jadi bagaimana pandangan Ustadz mengenai filsafat? Oke, baik, terima kasih. Nah, secara pribadi, pandangan saya pribadi terkait dengan filsafat adalah sesuatu yang baik menurut saya. Kenapa? Karena di dalam ilmu filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang mendalam dan bukan hanya tentang kulitnya saja, tetapi dia berusaha memahami hakikat segala sesuatu dari runutan ilmunya. Makanya dengan belajar filsafat ini kita diajak untuk hidup berpikir kritis. Jadi tidak pasif, tidak hanya sekedar menerima, tapi kita diajak ini untuk menghidupkan akal kita ini, mau berpikir terus menerus sehingga tahu dibalik sesuatu itu minimal itu saja. Apakah Ustadz mengenal atau pernah mendengar tentang ilmu filsafat? Ya, alhamdulillah pernah mendengar dan ya sedikit banyaknya pernah belajar, walaupun ya termasuk yang berat juga saya, termasuk ya nggak terlalu mendalam, ya kita tahu, insya Allah saya tahu, pernah belajar ya di S1 ya. Oke, selanjutnya Ustadz, apakah menurut Ustadz ilmu filsafat ada ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Kalau iya, itu apa alasannya? Kalau tidak, itu apa alasannya? Ya, baik. Yang pertama adalah sangat penting untuk kalangan kita ini, untuk filsafat ini, untuk kalangan pelajar khususnya mahasiswa, dan ini adalah sangat penting mempelajari ini untuk mengasah pikir tadi. Ya, kalau anak-anak tidak, mahasiswa itu tidak diajak untuk berpikir secara logis, ya, ini tidak diinikan. Nah, jadi kan tujuan daripada lembaga pendidikan itu nggak masuk kan, ya, nggak mengasah itu. Tetapi ya, filsafat ini ya juga harus dikemas dengan baik juga, gitu kan. Maksudnya begini, yang tadi yang poin yang kedua itu apakah tidak, kalau tidak bagaimana? Bagi saya pemahaman saya itu memang tidak semua ilmu itu harus dibeberkan semuanya, harus mengetahui tempatnya. Maksudnya kan, kalau bagi mahasiswa dan kalangan pemikir itu sangat memang harus itu kan. Tetapi kalau kalangan awam, kalau kita jejelin tentang ilmu filsafat ya keder nanti malah pusing, bukannya mereka malah stres gitu kan. Maka bagi saya untuk kalangan awam ya nggak usah lah, kasih memberikanlah yang biasa aja, yang matang saja, tidak harus berpikir keras mereka berikan. Jadi itu intinya, bahwa kalangan masyarakat awam ya cukup mengenal biasa aja, tidak harus mempelajari yang lebih ini. Tapi kalau kalangan mahasiswa mah, kalau menurut saya memang harus. Itu Oke, yang selanjutnya, kira-kira nih siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah Ustadz dengar dan bagaimana pemikirannya? Oke, iya. Saya kagum terhadap tokoh filsafat muslim. Kalau filsafat muslim ini ya Ibnu Sina, kemudian Imam Al-Ghazali, itu kan. Pemikiran Imam Al-Ghazali ini walaupun memang saya membaca pemikirannya ke Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Rusdi ya. Imam Al-Ghazali ini kan pemikirannya memang awalnya berusaha untuk mempelajari filsafat itu dengan mencari kelemahannya juga sih. Tapi setidaknya beliau salah satu poin penting dalam bukunya itu kan menyatakan bahwa di satu item dari filsafat itu kan adalah berpikir secara logis. Nah, beliau mengatakan bahwa
tidak diterima hujah, seorang tidak dianggap ulama kalau dia tidak mampu berpikir secara logis. Artinya ini kan poin daripada filsafat. Walaupun beliau sendiri menyerang filsafat di dalam kitabnya kan, itu yang sangat terkenal sekali itu adalah Tahafutul Falasifah. Walaupun sebelum itu kan beliau menulis tentang Maqasidul Falasifah itu kan, ya, kejatuhan filsafat itu. Nah itu saya sangat kagum dengan cara berpikir beliau terkait ini dan kecerdasannya. Dan juga saya kagum dengan Ibnu Rusdi sebagai rival beliau, walaupun kan udah jauh berbeda 100 tahun ya kan. Dalam bukunya mengkanter pemikiran Al-Ghazali Tahafutul Falasifah dengan tahafutnya itu kan, kejatuhan kerancuan pemikiran Al-Ghazali kan, dari ada 13 pemikiran yang menurut Imam Al-Ghazali itu adalah sesuatu pemikiran ahli filsafat yang dengan 13 pemikiran itu yang bid'ah, dan salah satunya 3-nya itu yang dikatakan sebagai dihukumi oleh Imam Al-Ghazali adalah kafir itu kan, seperti bahwa Allah hanya mengetahui juz'iyat bukan kuliah, yang hanya partikel globalnya saja, tidak mendetail kan. Kemudian mengetahui bahwa alam ini abadi gitu kan. Nah itu kemudian yang dibangkitkan itu hanya ruhnya bukan jasadnya. Maka Al-Ghazali mengatakan kalau 3 item itu adalah kafir menurut Al-Ghazali. Tapi dibantah oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Tahaf itu ya. Nah itu tokoh-tokoh ini. Kalau tokoh-tokoh Islam ya saya senang membaca Immanuel Kant ya kan. Itu kemudian siapa filsafat ya itu. Nah yang filsafat sebenarnya banyak sih, cuma saya lupa nama kalau yang Inggris ini. Itu aja. Aristoteles ya kita melihat kan ya, Aristoteles juga ini ya, senang juga membacanya, walaupun buku yang merangkumnya keseluruhannya juga tidak dibaca karena ya, tapi juga guru saya juga mengatakan bahwa kalau dalam pandangan orang-orang tasawuf itu kan, bahwa Aristoteles ini ada di waktunya adalah termasuk wali katanya kan. Nah dia kan Aristoteles, Plato itu adalah wali ini kalau dalam ahli tasawuf ya. Itu aja. Ya, selanjutnya jadi apakah filsafat dan agama adalah 2 hal yang bertentangan ataukah keduanya saling berjalan, saling melengkapi? Ya, baik. Kalau menurut pandangan saya, filsafat dengan agama itu adalah sesuatu yang saling melengkapi. Agama itu mengajarkan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Kemudian agama itu kan mengajarkan salah satu poin penting daripada taklifnya manusia itu harus berakal, ya kan? Sementara di filsafat ini mengajarkan kita untuk mempotensikan akal ini supaya lebih bagus lagi, mempotensialnya ini saling menguatkan. Kemudian dengan filsafat itu premis-premis agama itu diperkokohkan sehingga orang-orang yang mungkin yang cerdas yang mempertanyakan tentang ini kan semakin yakin gitu kan. Nah itu berarti seiring sejalan ya, kalau menurut saya itu seiring sejalan, tidak ada pertentangan. Nah, yang pertentangan berarti hanya orang yang mempertentangkan saja menurut saya itu kan ya, karena tidak mau menyelami dan tidak mau mengakui bahwa di dalam filsafatnya ada hikmah gitu kan. Kalau orang berpikir terus-menerus berpikir kan bukan karena Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir kan. Bahkan di dalam ayat surat yang pertama diturunkan Iqra kan nggak mungkin ke orang itu membaca kalau tidak punya akal kan, tidak mempotensikan akalnya. Ini menjadi ya sejatinya Islam agama ya, pada satu sisi itu adalah sangat mendukung yang adanya dengan filsafat ini, dan filsafat itu saya mendukung menurut saya, walaupun ada yang tadi yang tidak mendukung karena khawatir takut jadi orang kalau udah berpikir mempertuhankan akal jadi zindik itu kan. Ya itu kan karena dia tidak mau melanjutkan pemikiran pembimbing, makanya harus ada pembimbingan. Pentingnya ada dosen, pentingnya ada mursyid yang membimbingnya ketika santrinya, ketika mahasiswa ada berpikiran mungkin
eh, menurut mahasiswa itu terlepas jauh dari yang khazanahnya itu udah mulai menyimpang, ya dibimbing, diarahkan, dicerahkan, sehingga ada dialektika di situ. Itu saja. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Cak. Di zaman sekarang apakah filsafat masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Oh, sangat penting sekali dan sangat-sangat penting menurut saya. Kenapa? Di era modern itu adalah era keterbukaan dan era orang-orang yang kalau dibisarkan orang yang mendewakan tentang akal. Nah, kalau seandainya kita mahasiswa Islam lah yang saat ini menjauh dari filsafat, sementara orang-orang di luar sana dia mendekati filsafat dan menggunakan filsafat ini untuk berpikir lebih tajam sehingga menemukan teknologi-teknologi juga yang berangkat dari berpikir kan. Nah, oleh karena itu dengan berpikir yang matang itu sehingga menemukan ilmu terapan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat kan. Kan tidak mungkin orang menemukan temuan yang bermanfaat itu tanpa menggunakan akal yang cerdas. Dan akal yang cerdas muncul karena latihan, proses juga, latihan berpikir itu kan. Itu makanya dalam Al-Qur'an itu kan, dalam agama Islam itu kan mengajarkan adalah kita disuruh tadabbur, tafakkur sehingga melahirkan tasyakur gitu kan. Nah, itu maka sangat penting sekali gitu kan. Agar jangan sampai tumpul pikiran kita. Kemudian kalau seandainya akal kita tumpul, pikiran kita tumpul, dari wawasan juga sempit, dari mudah menyalahkan, mudah mengkafirkan orang. Berbeda sedikit karena dia wawasannya sempit, tidak jauh bacanya kurang, kemudian jarang berdebat, jarang berkomunikasi, jarang beradu argumentasi dengan orang lain, sehingga setiap ada orang yang berargumentasi dengan orang lain itu dianggap sebagai orang yang mendewakan akal, padahal tidak juga, tapi itu adalah bagian dari proses. Dan namanya juga dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim berargumentasi dan mencari Tuhan dengan proses berpikir kan. Ketika melihat bulan, wah Tuhan, wah besar sekali. Tapi setelah tenggelam, saya tidak menyembah Tuhan yang tenggelam. Itu kan proses berpikir, filsafat itu kan. Sehingga melahirkan akhirnya lahir keyakinan yang matang. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, mungkin sekian, maksudnya terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Mohon maaf Sama-sama. jika ada kekurangan. Ya. Mungkin sekian ya, Ustaz. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Amin. Ya, Ya, sama-sama. Dengan saudara siapa nih? Saya dengan Rizky Syahrul Muhammad. Rizky Syahrul Muhammad. Sekarang sibuk di bidang apa nih? Saya sibuk di bidang olahraga. Olahraga. Kuliahnya di mana? Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Ya, jadi gini, Syahrul. Jadi saya di sini ingin mewawancari saudara terkait dengan tugas UAS saya, tugas filsafat. Saya dari Fakultas Tarbiyah di Institut PTIQ Jakarta. Ya, oke, langsung saja ya kita mulai pertanyaannya. Boleh Pak? Boleh. Sudah siap nih ya? Bismillah. Oke, kira-kira pertanyaan pertama nih, bagaimana pandangan saudara Syahrul nih mengenai ilmu filsafat? Ya, kalau menurut saya sih, setahu saya filsafat itu adalah ilmu hidup. Kayak seperti contohnya kita, misalnya ada seorang ayah yang menghukum anaknya, yang misalnya umur 7 tahun dia melakukan kesalahan, dihukum dengan pukulan. Ya. Nah, dengan ilmu filsafat orang bisa berpikir kalau seandainya ini hal yang benar, atau wah itu terlalu keras, jadi itu salah. Nah, setahu saya seperti itu sih. Oke. Terus apakah saudara Syahrul ini mengenal atau pernah mendengar gitu tentang ilmu filsafat ini? Ya, Mendengar gitu. itu dia sih yang tadi menurut saya, ilmu filsafat ilmu hidup aja, bagaimana pendapat orang tentang sesuatu hal. Oke, boleh. Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Apakah menurut saudara Syahrul nih, ilmu filsafat adalah ilmu yang penting atau bermanfaat untuk dipelajari? Kalau misalkan iya, apa penjelasannya? Kalau misalkan tidak, apa penjelasannya? Oh, sangat penting menurut saya. Ya. Karena dari ilmu filsafat ini orang sangat berpikir bagaimana caranya berperilaku baik
dan berbuat buruk. Dia bisa tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Gitu aja sih. Gitu aja. Oke, lanjut. Kira-kira nih, siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah didengar? Terus kalau misalkan saudara Sarul tahu apa pemikiran yang pernah saudara Sarul tahu terkait tokoh-tokoh ini? Kalau tokoh-tokohnya sih pernah dengar beberapa ya. Iya. Ya kayak seperti Aristoteles, Immanuel Kant, Iya. Plato. Iya. Cuman kalau pendapat dia tentang ilmu filsafat ini saya kurang tahu. Kurang tahu pemikirannya. Iya, Oke. pemikirannya saya kurang tahu. Terima kasih. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya mungkin apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah keduanya saling berjalan saling melengkapi? Apa alasannya? Kalau itu kayaknya menurut saya sih saling melengkapi ya. Iya. Karena ya yang tadi pertama saya jelasin kan, yang dihukum kalau nggak salah hukum agama, kalau misalnya anak umur 7 tahun nggak sholat, dia boleh diwajibin dipukul. Ya. Nah, kan dari ilmu filsafat kita bisa nilai juga Ya. itu hal yang benar atau yang salah. Ya. Kayak atau yang tadi saya bilang, bisa aja itu orang bisa berpendapat itu kekerasan atau ya itu boleh-boleh aja. Ya. Itu sih bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke. Jadi di zaman sekarang nih, apakah filsafat masih penting atau bermanfaat gitu untuk dipelajari? Penting sih. Kalau sekarang bisa juga. Karena itu ilmu hidup, mau sampai kapanpun zaman mau berubah kayak gimana ya penting. Oke, penting. Iya. Oke, kira-kira segitu. Oke, jadi mungkin segitu aja nih ya pertanyaannya. Jadi terima kasih atas waktunya. Iya. Ya, semoga bisa makin belajar lagi kita ya sama-sama. Amin. Ya, assalamualaikum saudara Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bagaimana Handala? Jadi saya dari Institut PTIJ Jakarta ingin mewawancarai saudara Iwan ini. Nah, jadi mungkin sebelumnya saudara Iwan ini kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang ya jadi ngajar, tapi sambil kuliah juga ya. Kuliah di mana nih? Kuliah di UIN Jakarta, Fakultas Adab Humaniora, jurusan Sejarah. Oke. Ya, jadi saya dapat tugas nih dari ujian saya UAS terkait dengan ilmu filsafat ini. Ilmu filsafat. Jadi saya dapat tugas untuk mewawancari saudara Iwan terkait dengan ujian saya. Jadi boleh kita mulai nih ya? Bangga. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat saudara Iwan nih terkait ilmu filsafat? Terkait ilmu filsafat, pendapat saya langsung ya. Iya, pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya bahwa ilmu filsafat itu penting, tapi tidak harus semua orang paham apa itu ilmu filsafat. Tapi tetap harus ada orang-orang yang mengerti filsafat, yang menggunakan ilmu filsafat dan bisa membuat ilmu filsafat itu dirasakan oleh banyak orang, oleh masyarakat gitu. Dan ilmu filsafat juga sebenarnya penting bagi kita para ilmuwan gitu ya, maksudnya yang kuliah, yang menganyam bangku kuliah, bangku pendidikan, itu penting karena kedepannya setiap apa yang kita bicarakan, setiap yang kita obrolkan itu harus ilmiah. Nah, dalam artian harus mempunyai nilai keilmiahan, nilai filsafat, dan mempunyai dasar seperti itu. Apakah saudara Iwan ini mengenal atau pernah mendengar ilmu filsafat? Oh tentu ya, karena saya kebetulan kuliah kan, jadi memang filsafat itu pernah menjadi mata kuliah saya. Saya sering mendengar dan belajar tentang filsafat. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah saudara Iwan ini menurut saudara Iwan ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Oh, bermanfaat ya. Sebenarnya mempelajari ilmu filsafat manfaatnya itu relevan sama hidup kita sehari-hari. Ketika kita belajar filsafat, maka semua pandangan kita itu akan selalu penasaran.
kita akan penasaran untuk melihat bagaimana ini terjadi, apa yang didefinisikan sebagai hal-hal yang kita lihat, lalu untuk apa sesuatu itu terjadi. Nah kan kita berpikir secara rinci dan mengakar. Nah itu yang kegunaan filsafat. Mungkin bagi sebagian orang melihat sesuatu ya sekedar melihat saja gitu, tapi kalau untuk kita yang mempelajari filsafat itu harus seperti itu, harus sedemikian rinci ketika kita melihat sesuatu. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang berbau hoax, itu ya, simpang siur, karena kita tentu ketika melihat sesuatu kita mempelajari dulu dari segi filsafatnya bagaimana. Dan filsafat ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kedewasaan, bagi kedamaian jiwa. Melihat sudut pandang tuh dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam kacamata yang bisa dipandang gitu untuk melihat sesuatu. Jadi bagi kita, bagi orang-orang seperti kita yang kuliah, yang melakukan penelitian, sekali lagi saya katakan filsafat itu penting bagi kita, dan kita harus dan penting juga untuk kita agar bisa filsafat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh orang sekitar kita. Nah, selanjutnya nih, kira-kira siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah dengar, terus bagaimana pemikirannya? Oke, kalau dari segi pemikiran, filsuf itu macam-macam dan berbeda-beda. Saya kasih contoh. Contoh Karl Marx, tokoh dari pendiri ideologi sosialis ya, yang kemudian menjadi komunis. Contoh aja, cara melihat jam dinding. Bagi Karl Marx, itu melihat jam dinding, dia berkata jam dinding itu sebenarnya waktu itu nggak ada, waktu itu sengaja dibuat agar perusahaan-perusahaan jam dinding, jam tangan itu laku. Nah itu dari sudut pandang Marx melihat jam dinding. Lalu dari sudut pandang Einstein melihat jam dinding, dia mengatakan apa relevansinya waktu untuk hidup kita di dunia? Kalau nggak ada waktu kita bisa gerak nggak? Kalau ada waktu kita bisa beraktivitas nggak? Kita bisa membedakan waktu. Kalau nggak ada waktu itu bagaimana? Nah itu cara Einstein melihat jam dinding. Kalau banyak lah. Jadi setiap orang dengan berbagai macam latar belakang filsafat itu melihat satu objek bisa dari banyak sudut pandang. Ya, contoh lagi seperti Buya Hamka. Buya Hamka pasti kalau melihat jam dinding dia berkata, waktuku sudah hampir dekat, apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian dan yang lain sebagainya. Nah itu cara orang memandang filsafat. Jadi beda-beda. Tapi filsafat yang paling menarik yang pernah saya baca ulama Indonesia itu Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu mempunyai filsafat bahwa manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama ada rohani, yang kedua jasmani. Filsafat Buya Hamka itu mengatakan kalau rohaninya baik, jasmaninya pasti baik. Karena maka itu Buya Hamka sering mencari hal-hal baru yang terkait dengan cinta, yang terkait dengan kisah kasih, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari sederhana. Namun dilihat bisa, oh ternyata Tuhan itu dekat. Nah tentu saya sangat suka Buya Hamka dengan membaca berbagai macam buku-buku beliau yang sudah beliau tulis. Nah terkait pertanyaan selanjutnya, apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah keduanya berjalan saling melengkapi? Filsafat dan agama ya, agama punya pemikiran sendiri, filsafat juga punya disiplin cara memandang dan berpikirnya sendiri. Tapi sekarang tapi banyak ilmuwan Islam, ya kan kita Islam jadi membahas ulama-ulama Islam. Jadi banyak ulama-ulama Islam yang lahir dan tumbuh menjadi seorang filsuf. Contohnya seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu kan bapak sosiologi dunia. Nah, karena ideologi beliau adalah tentang sosial ekonomi, sosial politik dalam bukunya Muqaddimah. Jadi mungkin kalau dulu zaman Socrates, zaman Aristoteles mengatakan bahwa agama dan filsafat ini tidak bisa disatukan, tapi sekarang sudah ada filsafat agama, jadi bisa disatukan dan bisa berjalan seiringan. Kalaupun ada beberapa filsuf yang mengatakan bahwa agama dan filsafat itu tidak bisa disatukan, tapi pasti
seperti air dan minyak gitu, walaupun nggak bisa bersatu tapi bisa tapi bisa dalam gelas yang sama. Ya, mungkin ya pertanyaan terakhir nih ya. Di zaman sekarang, apakah filsafat masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Filsafat itu akan hidup sampai akhir zaman. Jadi walaupun kemajuan zaman sudah ada yang ke bulan, sudah ada yang buat roket, sudah ada yang membuat segala macam, tapi yang namanya filsafat itu akan selalu tumbuh dan hidup di alam pikiran bawah sadar manusia. Jadi masih sangat bermanfaat sampai kapanpun lah, selalu. Mungkin segini aja nih sudah Ya. pertanyaan. Terima kasih nih saudara. Sama-sama.